Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa bertemu dalam acara aksi nyata budaya positif, tugas dari CGP Angkatan 10 Siti Komariah. Kita bersama teman-teman yang lain nanti akan mendengarkan pemaparan dari Bu Siti Komariah tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bu Siti Komariah untuk memaparkan. Silakan. Ya. Terima kasih kepada Bu Heni selaku moderator. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini jam rawan karena jam lapar ya. Ya. Saya tidak berpanjang kalam. Di sini saya akan membagikan praktik baik tentang aksi nyata budaya positif. Nah, di sini kita mulai dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Walaupun udah sering mendengar Bapak Ibu, saya ulangin lagi biar tambah melekat di kepala. Jadi apa tujuan pendidikan sebenarnya, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini penekanannya pada kata menuntun. Jadi bukan menuntut. Kalau menuntut berarti itu salah besar. Kita perbaiki mulai sekarang tujuan kita kepada murid, yaitu menuntun segala kodrat anak. Kodrat anak itu berbeda-beda. Ada yang unik pokoknya ya anak-anak kita. Ada yang luar biasa, ada yang biasa dan super ya. Jadi kita menuntun dari segala keunikannya itu, tidak memaksa. Kalau anak itu sudah tidak bisa, ya cukup sampai di situ. Jadi jangan dipaksa sampai anak yang super. Ya, selanjutnya next. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini ada 5 terlahir dengan bakatnya masing-masing. Ketiga, guru ibarat petani. Jadi anak ibarat benih jagung. Dan kelima, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan kelima, berpihak pada anak atau pada murid. Jadi jangan lagi berpihak pada guru, harus berpihak pada murid. Ini bunyi mulu nih. Next. Apakah makna budaya positif? Nah, di sini karena tadi judul saya aksi nyata budaya positif. Di sini apa sih budaya positif? Di sini adalah contoh penerapannya yang telah kita terapkan. Nah, siapa yang mau tahu, Bapak Ibu? Nah, di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, apa sih penerapannya? Biasanya kita selalu melakukan 5S ya. Tanpa disadari, Bapak Ibu guru sudah menerapkan, atau murid kita juga sudah menerapkan 5S. Apa 5S? Senyum, sapa, sopan, dan santun. Perubahan paradigma. Perubahan paradigma di sini untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu
berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Next, nah ini adalah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, Bapak Ibu kalau ikut CGP nanti ada yang namanya teori kontrol atau ilusi kontrol. Apa aja sih itu? Nah, menurut Dr. William, dalam kontrol teori meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Kita lihat biar nggak salah ya Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Perhatikan ada gambarnya juga, itu kayak boneka yang diputar belakangnya, nggak pakai baterai itu ya. Dan di sini ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi di dalam gambar ini ilusi kontrol itu di sini salahnya itu guru menyortir atau kalau bahasanya ya enak ya, kayak bikin boneka gitu. Padahal kita nggak boleh. Jadi di sini siswanya nanti akan berpikir, oh saya di ini sama guru. Nah, lihat di sini tadi gambarnya, sekarang lihat, bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Maunya murid kayak saya maunya murid kayak gini. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi, stimulus responnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini kolaborasi dan kesepakatan mencipta pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrolnya model berpikir menang atau kalah. Ini benar. Jadi Bapak Ibu setujunya stimulus respon apa teori kontrol? Stimulus. Kenapa stimulus? Bu Titi kalau merasa ya. Ini ya, kita lihat lagi di slide berikutnya. Jadi teka-teki kan, oh saya mau ini stimulus. Ada yang teori kontrol. Oke, next kita lihat lagi. Ya. Jadi apa makna disiplin? Masuk lagi. Nanti itu berkelanjutan ada kelanjutannya. Sekarang kita di apa dulu disiplin? Karena disiplin ini kadang orang salah mengartikan. Ada yang disiplin kayak ada guru yang kayak ngajar kayak militer gitu ya. Ada juga guru yang apa ininya dia gitu. Oh saya maunya ada yang menjatuhkan anak kayak oh kamu harus begini gitu. Nah di sini kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Nah Bapak Ibu sering nggak menghukum anaknya? Enggak. Yakin? Enggak. Saya baik hati dan tidak sombong. Ya. Bu, kalau hukum kita aja dilaporin, Bu. KPAI. Dilaporin KPAI. Betul. Apalagi sekarang banyak wartawan atau LNS keliling mencari-cari masalah pada guru. Ada guru, apalagi dengan kejadian yang kemarin study tour ya, itu banyak sekali yang
menjatuhkan guru itu. Halo, halo, udah. Ya, terima kasih Bu Heri. Nah, di sini disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin. Disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dengan memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi pernah nggak dengar ada motivasi internal, ada motivasi eksternal? Pernah dengar? Nah, kalau internal itu berarti dari mana ya Bapak Ibu? Dari dalam diri sendiri. Kalau eksternal, nah, kalau kita nggak punya motivasi internal, berarti kita membutuhkan motivasi eksternal dari orang. Karena kita hidupnya bersosialisasi, nggak bisa hidup sendiri ya. Kalau kita nggak bisa kesini, nah ini teori motivasi perilaku manusia. Di sini saya buat ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan diri dari orang lain atau ilustrasi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu motivasi eksternal juga. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, di sini ada perbedaan nggak menurut Bapak Ibu? Ngerekam. Ya, ada perbedaan kah? Ya, di mananya Bu Ani? Dari kalimatnya udah ketahuan sih sebenarnya Miss. Ya. Saya ingin menjadi orang seperti apa? Itu berarti ada dorongan dalam diri untuk memotivasi diri sendiri dan memberikan motivasi dari diri untuk orang lain. Si Mamski. Iya betul Bu Ani. Di tas saya Bu. Next kita lanjut. Nah ini di samping ada teori, kita juga akan mengenal nilai-nilai kebajikan universal. Ini sebenarnya kemarin waktu saya pendampingan individu udah saya munculin nilai-nilai kebajikan. Saya ulang lagi. Nilai kebajikan, apa sih nilai kebajikan universal? Ada nggak sih kaitannya sama guru? Nah di sini lihat. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan ada lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Karena kita beragam di Indonesia itu karena beragam banyak budaya, agama, ras ya. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Dian Gosen 1998. Yang tiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu apa aja? Beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Oke, next. Nah ini secara garis besarnya budaya positif. Itu dimulai dari peraturan kelas. Nah kemarin saya lihat di awal pelajaran Bapak Ibu semuanya sudah membuat ya peraturan kelas. Di setiap kelas pasti ada. Dari peraturan kelas menjadi keyakinan. Dari keyakinan kelas terbiasa menjadi budaya lingkungan dulu. Lingkungannya positif. Nah kalau lingkungannya sudah positif,
budayanya juga akan terbawa positif. Nah, di sini kita lihat apa sih perbedaan apa hubungannya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, kemarin sempat sebelum saya ikut PGP, saya juga geram, kok nggak boleh dihukum anak. Ternyata ada perbedaannya. Di sini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu waktu zaman Covid ya. Dan ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas? Next, apa perbedaannya? Kita lihat. Nah, di sini keyakinan kelas dulu. Saya yakin guru-guru udah tahu karena udah membuat. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip. Prinsip-prinsip universal disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, anak didik kita kan ada yang Jawa, ada yang agamanya Islam, non-Islam. Nah, itu semua ikut dalam membuat keyakinan kelas tanpa membeda-bedakan. Next, nah, di sini peraturan keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang dituju. Nah, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini biasanya ada di perpustakaan ya, Bapak Ibu ya. Nah, sini nilainya apa? Dengan dia kembalikan buku pada tempatnya, nilainya menjadi tanggung jawab. Dan dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai dari dilarang mengganggu orang lain di sini apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, nilainya menghormati orang lain atau berkomitmen pada tujuan. Atau di sini berkomitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Nilainya keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain atau bersabar nilainya. Gunakan masker. Gunakan masker untuk kesehatan atau keselamatan. Kalau naik motor kita harus ya, karena banyak debu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, nilainya untuk keselamatan dan keamanan agar anak itu tidak jatuh. Ya, sini kata merdeka. Katanya kita kurikulum merdeka belajar. Apa sih maknanya merdeka? Apa kalau merdeka itu asik, biarin aja anak yang bodoh ya udah bodoh, kita jangan ajarin. Apakah begitu makna merdeka? Bukan. Ya, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Next. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Bapak Ibu silakan. Dihukum oleh penghargaan. Apa ya maksudnya? Kok dihukum sama penghargaan? Saya mau berpendapat? Apresiasi kata Bu Anis. Apa lagi Bu Anis? Kasih hadiah. Pengaruhnya, misalkan saya sering begini ya. Kalau ada anak senam nggak pakai baju olahraga, ayo ambil hadiahnya. Ya, itu hukuman.
itu berpengaruh pada anaknya dengan jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya anak itu akan mengingat, ih saya pernah loh dihukum sama ibu itu cuci WC. Oh saya pernah loh dihukum sama ibu itu suruh nyapu koridor. Dan di sini juga ada penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Di penghargaan merusak hubungan. Maksudnya apa sih, Miss? Kok begitu? Jadi di sini ada, jadi nggak disalahin gitu. Misalkan ada anak salah gitu, jangan kamu salah, kamu tau nggak kamu salah, jadi dihukum. Itu enggak, kita hargai dulu. Kenapa? Jadi jangan langsung dijudge kamu salah. Nah, di sini ada bentuk program kebajikan atau apresiasinya. Ada beri pengakuan secara khusus, bila beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, atau bergantian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka nilai kebajikan dan situasi. Di sini pembukanya kemarin saya perhatikan. Nah, nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya pada saat menolong murid baru di setiap kelas kita. Di sini ada pembukanya, saya menghargai. Nilai kebajikannya kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini contoh pengakuan untuk anak ya, untuk muridnya. Nilai kebajikannya itu seperti apa, ini contohnya. Jadi kalau anak kita ada yang membantu, kasih apresiasi, yaitu kamu besar sekali empatinya, jadi jangan dicuekin. Sampai ini ada nggak yang nyuekin anaknya kalau berbuat baik? Selalu ucapin terima kasih. Ya. Luar biasa. Good job. Coba, tapi kan udah tahu tuh hukuman. Kita belajar di sini. Menurut Bapak Ibu lihat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dari kata di sini murid bersalah, datangnya terlambat. Nah, bu gurunya menghukum, suruh menulis. Tulis 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, menurut Bapak Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Karena bahasanya ada hubungan tindakan. Iya. Ada tindakan. Ada tindakan. Tindakannya disuruh menulis. Ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Jadi 1, 2, 3 hukuman ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang keempat konsekuensi nih. Nah, yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja. Di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Kan? Ada yang hukuman, ada konsekuensi. Oke, kita bungkus dulu. Nanti kita lihat apa jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya yang benar. Berapakah yang benar dari jawaban Bapak Ibu? Nah, ini betul ya. 1, 2, 3 hukuman. Betul. Ya, ada yang salah kah?
bawa. Yang bawa. Bawa kenapa dia? Kenapa itu begini? Ya, kenapa yang bawa konsekuensi? Oh, nyambung di pelajaran PJOK ya? Iya, betul, Bu Dita. Misalkan nih, pelajaran olahraganya jam pertama. Biasanya kan itu sebelum olahraga berarti ada bukan, ada pemanasan. Nah, kata guru olahraganya, ayo kita pemanasan. Nah, udah dapat 5 atau 10 menit atau 15 menit, tiba-tiba ini datang baru. Nah, suruh lari lapangan. Maksudnya dia bukan menghukum, dia suruh pemanasan karena teman yang lainnya sudah pemanasan. Yaitu jadi jawabannya konsekuensi. Siap? Nah, ini dia yang tadi saya bilang perbedaannya. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Di sini kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama kalau mau hukuman ya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, sedangkan untuk hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Jadi kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk. Nah, konsekuensinya konsep diri yang baik. Jadi anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk memenuhi peraturan. Nah, kalau hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, disentak, dihargai, merasa tak dihargai, merasa tak dihargai. Di sini konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Jadi gimana Bapak Ibu Guru? Menurut Bapak Ibu Guru, kita sebagai guru ini kan udah lama nih. Jadi bagusan memberi hukuman atau konsekuensi? Ya. Coba tolong kenapa konsekuensi Bu Mia? Ayo Bu Mia di sini, Bapak taruh dulu. Mem, Bu Anda. Kata Ibu Guru RG 07, oh itu saya harus jadi guru yang penuh dengan konsekuensi, bukan hukuman. Kenapa ya? Karena konsekuensi itu adalah dampak dari apa yang telah kita kerjakan. Jadi konsekuensi itu tidak hanya sesuatu yang buruk gitu. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik, itu akan konsekuensinya kita akan mendapatkan hal yang baik juga. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, yang di luar dari peraturan, konsekuensinya juga pasti akan buruk. Seperti itu misalnya. Tepuk tangan buat Bu Anda. Jelas ya. Jadi kalau hukuman membekas di anak sampai ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Kalau konsekuensi, dia malah dihargai gurunya. Next, lanjut. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu tadi materinya udah apa aja? Saya paparkan. Iya, hukuman, konsekuensi dan penghargaan ya. Terus ada tujuan dari pendidikan. Nah, sekarang lihat kebutuhan dasar manusia. Kalau saya buat di sini ada 5. Ada survival, ada cinta kasih atau diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, dan satu lagi kesenangan. Ini untuk siapa sih kebutuhan dasar manusia di sini? Untuk kita semua. Tapi yang saya buat ini khususnya untuk murid. Jadi kalau ada murid yang selalu caper, cari perhatian, nah Bapak Ibu Guru harus tahu dia butuh apa. Apa dia butuh kasih sayang, apa dia butuh kebebasan. Kadang ada anak ganggu temannya ya, suka iseng. Nah yang disengin anaknya itu lagi. Nah dia butuh apa nih ternyata?
Kita lihat butuh apa. Di sini contoh, iya Bu Ani. Di sini contoh ada Ibu Ani, guru kelas 10, sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswa di kelasnya. Namanya Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus seringkali meminta bekal makan siang. Bakal siang mereka dengan paksa, ya malah. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Butuh apa sih si Agus ini? Ya, kita lihat butuh apa. Nih, dalam konteks disiplin positif, Bu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makanan siang, berarti dia butuh ya betul survival, untuk bertahan hidup. Yang kedua, bila jawaban Agus dia senang temannya jadi merhatikan, ya berarti si Agus ini butuh kebutuhan cinta kasih atau untuk diterima, diakui. Beradanya diakui, jadi dia gangguin temennya. Jadi selama ini dia dicuekin nih sama gurunya nih. Tapi yang guru yang ngakuin nih, saya ada loh di kelas. Jadi gangguin temennya. Oh, Citegal. Jadi apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan, ya merasa hebat. Oh, saya merasa hebat, saya gangguin teman biar saya hebat. Nah, berarti dia butuh pengakuan atau kemampuan, penguasaan. Saya yang berkuasa di sini. Jadi bapak geng. Apabila jawaban Agus merasa bosan dengan bekal bawaan yang ibunya bawa, karena selalu membawa bekalnya yang sama itu lagi. Jadi dia butuh kebebasan. Nah, terakhir, apabila jawaban Agus karena dia iseng aja nih. Iseng aja Bu, saya gangguin Bu. Iya, ekspresi temannya yang kesel. Diambil makanannya, dia butuh senang. Ya di rumahnya nggak ada kesenangan, jadi diganggu temannya. Kalau temannya udah marah dia masih senang gitu. Ada muridnya siapa? Tegar butuh kelima-limanya dong ya. Butuh pengakuan, butuh kebebasan, butuh kasih sayang. Lengkap. Nah, di sini ada juga 5 posisi kontrol. Di sini 5 posisi kontrol. Gurunya atau muridnya di sini? Guru. Betul. Nih Bapak Ibu guru, udah jadi guru berapa lama Bu Ani? Bu Ani 20 tahun. Bu Rani jadi guru sudah berapa lama? 13 tahun. Nah, posisi kontrol ibu bapak itu ada di mana? Nah, di sini ada 5. Biar tahu ya. Di sini pertama sebagai teman. Enggak, sebagai penghukum. Ya. Ada 3 bagian. Ada identitas gagal, kontrol diri, kontrol dari luar. Ada identitas berhasil atau sukses, kontrol diri dari luar juga. Ada identitas berhasil sukses, kontrol diri dari dalam. Jadi di sini penghukum atau pembuat ada 2. Identitas gagal di sini ada 2. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah. Contoh, guru berbuat menghardik, menunjuk atau menunjuk anak gini. Kamu ya, nah, kayak begitu. Contohnya. Jadi menghukum itu. Nah, di sini pembuat merasa bersalah.
Bahasanya kayak gini. Contoh guru itu membuat bersalah sama anaknya, contohnya gini. Udah ibu bilangin, kamu itu harusnya kayak begini. Nah itu merasa anak itu menjadi merasa bersalah. Saya salah nih, gitu. Nah yang kenapa Bu Heni? Ya ibu udah capek-capek buat, kamu tidak menghargai. Nah itu juga merasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah. Jadi kalau udah merasa bersalah, belajarnya tidak akan stabil. Nah, yang kedua identitas berhasil, sukses. Di sini ada sebagai teman. Contohnya membuatkan alasan-alasan untuk murid. Jadi posisi gurunya sebagai teman. Lalu sebagai pemantau. Di sini contohnya menghitung dan mengukur. Jadi kalau memantau itu, sebagai pemantau itu mencari kesalahan anak, bukan Hen. Ya. Kalau sebagai pemantau, enggak. Sebagai apa jadinya? Sebagai pemantau itu contohnya kayak gimana Bu Hen? Monitor ya. Kan kalau sebagai teman jelas, kita harus menjadi sebagai teman. CCTV. CCTV. Ya, kalau pemantau betul. mungkin kita hanya melihat anak itu sejauh mana dia berkembangnya. Kita hanya melihat saja gitu, memantau apakah dia bisa melakukan atau berhasil mungkin. Ada yang berpendapat lain selain Bu Heni sebagai pemantau? Ya, satu lagi sebagai manajer. Di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berbuat mengajukan pertanyaan, lalu guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah itu sebagai manajer. Nah dari kelima kontrol ini menurut Bapak Ibu itu harusnya sebagai apa? Sebagai manajer menurut Bu Heni. Guru yang lain gimana sebagai apa? Manajer juga. Bu Yani. Sambil makan. Guru sebagai apa? Posisi yang baik itu sebagai apa? Sebagai teman, manajer. Bu Susi? Oh, Bu Susi beda sendiri fasilitator. Tapi saya di sini nggak ada fasilitator. Ada sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Contohnya nih, kalau sebagai penghukum, murid kan ngomong gini, biarin saja, nanti juga marah lagi guru itu. Ya, contohnya gini, misalkan saya tidak masuk, lalu ada infal. Guru piketnya, misalkan guru piketnya ini gurunya yang pendiam ya, kayak Bu Sundari nih pendiam. Nah ada anak yang begini, dan pada saat kata Bu Sundari masuk, Bu Sundari ngomong, Bu guru kalian nggak masuk. Nah ada pesan dari Bu guru kalian suruh mengerjakan halaman ini. Nah ternyata anak itu tidak mengerjakan, dia malah ngobrol. Ditegur lah sama Bu Sundari, kenapa kamu tidak mengerjakan? Nah itu sebagai apa itu? Penghukum kah? Merasa bersalah kah? Sebagai teman, pemantau atau manajer? Sebagai? Nah kasusnya kayak gini, saya ulang nih. Saya nggak masuk kelas saya karena saya ada keperluan keluarga, saya izin. Nah, digantikanlah kelas saya sama Bu Sundari. Nah, ada anak murid yang pas Bu Sundari bilang, Bu guru kalian nggak masuk, dia berpesan untuk mengerjakan soal di buku halaman sekian. Nah, ternyata ada 2 anak ngobrol tidak mengerjakan. Nah terus Bu Sundari negur, kenapa kamu gak ngerjain? Nanti kamu
terlambat, nanti kamu padahal kata bu guru kamu suruh ngerjain ini, nanti kalau kamu gak ngerjain kamu nanti kena setrap. Nah itu sebagai apa posisi Ibu Sundari? Hukum ya? Mantap. Hukum, pemantau, bagaimana lagi? Bagaimananya, Miss? Saya bisa jadi pemantau, bisa jadi manajer. Ketika dia menggantikan kelas, dia sebagai manajer. Karena kelas itu kosong kan, inisiatif. Kalau untuk ketika membantu anak, itu sebagai pemantau. Ya, maksudnya untuk menggantikan ini belum menjadi posisi guru. Ya, jadi dia di posisinya pada saat dia menegur anak itu, kenapa kamu tidak mengerjakan? Pemantau. Kenapa? Ya, Apa pembuat merasa bersalah? ya betul. Yang paling tepat pembuat merasa bersalah. Nah kalau udah begitu, pasti dong Bu Sundari ngomong ke guru kelasnya, ya Miss Koko kemarin kelasnya saya yang pegang, ada si ini sama si ini nggak ngerjain. Nah apakah saya diam saja atau bertindak? Enggak. Bertindak. Nah saya panggil. Nah saya manggilnya misalkan ada dua versi nih. Pertama saya manggil gini, misalkan saya panggil murid saya si Intan ya. Saya manggil tegur Intannya seperti ini. Saya dapat aduan dari Bu Sundari, Intan, emang kamu gak ngerjain ini, kenapa? Nah itu saya sebagai apa? Mantau. Nanya nih. Belum manajer, Teman. sebagai penghukum. Nah itu tidak boleh, guru itu tidak boleh membuat muridnya merasa bersalah atau sebagai penghukum. Ya, tapi kalau nggak dihukum nggak dijerak. Betul. Ada lagi selain pendapat dari Putri, apa kita harus menghukum anak itu? Kayaknya harus tanya dulu deh. Harus tanya dulu. Ada apa? Kenapa? Ya. Kita simpan sebagai apa nih? Ntar dulu kita lihat. Nah, kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini berkenaan tadi sama yang tadi. Jadi kalau ada anak murid kita yang berbuat salah atau salah-salahnya yang bisa diperbaiki, kita menggunakan restitusi. Jadi membuat anak itu bisa kembali pada kelompok mereka. Nah ini adalah yang identitas gagal ini hukuman ya. Kita sebut sebagai identitas gagal. Kalau kita sering menghukum, berarti kita masuk ke identitas gagal. Nah, identitas sukses itu konsekuensi dan restitusi masuknya. Nah, di sini yang gagal itu kayak gimana nih? Saya bilang sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang ataupun pendek, menjadi korban karena tidak adil. Murid merasa disakiti. Nah, kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Jadi kayak tadi pada saat pelajaran olahraga kita suruh lari lapangan, dia bukan menghukum tapi mengkonsekuensi. Nah, restitusinya merupakan restitusi pilihan, terus tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Nah, kalau kita pakai restitusi menguatkan, jadi itu kuat untuk dalam jangka waktu panjang. Anak dibuat tidak nyaman. Kalau pakai restitusi itu menjadi penguatan. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi, kalau kalau restitusi itu menjadi memecahkan masalahnya dia sendiri. Memerlukan monitoring dan supervisi harus terus menerus dari gurunya. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang.
Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, itu kalau konsekuensi. Nah, kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu untuk murid. Itu kalau konsekuensi netral. Nah, kalau restitusi ini semuanya positif. Tapi kalau hukuman ini semuanya negatif. Jadi sebisa mungkin kita sebagai guru harus menghindari hukuman. Dan di sini ya, restitusi bila perlu restitusi. Kalau nggak bisa juga ya netral. Karena anak-anak didik kaum badak super kelakuannya. Jadi bisa restitusi, bisa netral. Ciri-ciri restitusi ada 9. 1. Bukan untuk menebus kesalahan atau namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam diri sendiri. Maksudnya apa? Kesalahan dia. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Untuk fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusi. Kalau Bapak Ibu misalkan mau menjalankannya, ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang misalkan muridnya salah, ditanyain dulu, emang iya kamu berbuat ini, kenapa? Nah, jadi divalidasi. Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinannya. Jadi kalau sudah berbuat begini, apa solusinya dari kamu? Ya, seperti itu. Nilai-nilai yang telah kita sepakati bisa jadi dari kesepakatan kelas. Nah, di sini ada penerapannya. Ini harusnya ada videonya, tapi saya lupa masukin. Saya bisa dari sini video restitusinya. Contohnya. Nah, ini pertama. Dalam pelajaran olahraga, di sini Radit mengganggu Kayla. Nah, ini contoh penerapannya. Nah, menurut Bapak Ibu gimana? Di sini guru olahraganya sebagai apa? Dalam posisi kontrol. Pak guru olahraganya sebagai apa nih? Pemantau. Ya, memantau. Dia kenapa? Nah, pada saat jam olahraga, si Radit mengganggu temannya. Nah, saya memanggil Radit dengan restitusi. Nah, di sini tadi saya udah buka yang ini nih. Ya. Ini penerapan restitusinya. Saya memanggil Radit. Radit kenapa dipanggil ke sini sama Miss? Menstabilkan identitas. Radit ingat dan tadi gangguin teman, bercanda sama teman, itu tidak dilarang. Tapi harus ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Betul, kenapa sih? Nah, di sini validasi tindakan nyata. Kenapa kamu ganggu teman kamu? Ada. Jawab bisa. Jadi divalidasi. Kalau nggak aku bercanda itu, kita udah bilang harus awak itu. Kira-kira kapan sih dari apa? Betul. Nah, itu kalau kita apa di sini itu bercanda. Nah, tadi tahu nggak? Kita akan ada kelas sudah kita mulai.
Nah, kalau yang Wadid lakukan tadi pagi betul ada orang-orang. Kalau sebagai tahu salah. Apa yang harus dilakukan? Ya, balikin lagi kepada dirinya sendiri. Jadi tadi kalau karena orang mampu dan tidak melakukan doa. Oke, kalau lagi sudah menyadari, tadi terima maaf dan jangan lagi ya, itu tadi penerapannya segitiga restitusi. Gimana Bapak Ibu udah paham segitiga restitusi? Jadi kalau ada anak yang bersalah, jangan kamu nih tadi gangguin ini, udah Keluar dari lapangan. Jadi sebagai manajer tanyain dulu kenapa. Nah kalau udah ditahu kenapa, apa alasannya, nah, cari balikin lagi ke dirinya. Jadi harus ngapain kalau kamu salah. Nah jadi tidak langsung menjas kamu salah. Oke, sebelum saya ke slide selanjutnya, Bapak Ibu udah makan, pasti ngantuk. Kita ice breaking dulu. Ayo berdiri. Ayo berdiri dulu. Siap. Oh iya. Big. Ini. Nah ini siap. Baru kelar makan ini. Ya lanjut dikit lagi. Udah mau selesai. Ini udah. Nah ini contoh budaya positif. Budaya positif yang sering kita lakukan atau murid sama murid ya. Selalu menyambut anak kalau pagi. Ada ini. Salat berjamaah ada. Bekerja bakti ada. Literasi dibaca buku di perpustakaan. Ya ini contohnya. Next, terima kasih Bapak. Saya kembalikan kepada moderator Bu Heni. Ya, terima kasih Bu Siti Komaria atas pemaparannya. Bagaimana, udah dapat ilmu hari ini? Dapat apa tadi? Selain itu ibu-ibu, tadi kita udah belajar apa bareng-bareng? Budaya positif apa aja ya? Ada restitusi, ada teori motivasi, ada teori kontrol, apa lagi? Udah ya, Miss? Iya. Ada joget marsa juga, ice breakingnya. Sampai sini ada yang mau bertanya atau mau memberikan saran untuk Bu Siti Komaria? Silahkan. Yang mau beri masukan, ini umpan balik loh ibu-ibu. Atau ditulis aja, nggak disiapin nggak?
silakan Bu Anda. Tulis dulu umpan baliknya dari kegiatan hari ini. Silakan Bu Anda. Ya, minta tolong ditulis umpan baliknya. Bukan. Itu Bu Anda Yang Ada. Kenok. itu apa dong? Bukan benar loh Bu Anda. Iya Bu Anda. Oh, Bu Anda, silakan. Bu Anda untuk umpan balik langsung ya. Yang lainnya nanti ditulis di kertas. Kayak kita disiapin kemarin. Ya. Itu jilbab. Terima kasih Miss Kokom atas presentasinya. Terima kasih Miss Kokom atas presentasinya. Kami di sini sangat senang ya, Miss Kokom bisa mempresentasikan apa yang telah dipelajari dari pendidikan guru penggerak. Sebelumnya tepuk tangan dulu dong teman-teman. Terima kasih Miss Kokom dan untuk kami guru-guru SDN Rawabadang 07 ini insya Allah akan mempraktekkan, mengimplementasikan apa yang telah disampaikan oleh Miss Kokom dan itu sangat berharga sekali untuk kami di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Memanda. Ada lagi? Satu lagi, ayo minta. Bu Ita silakan. Kasih umpan balik ya buat Miss Kokom. Ya, Bu Ita betul. Ayo. Sakit perut tahu kenapa? Ayo cepetan. Mulai aja. Yang lain kepedes. Bu Mita lagi kepedesan. Yang lain ayo satu lagi untuk memberikan umpan balik. Wani. Wani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga atas paparan yang disampaikan oleh Miss Kokom pada hari ini. Ya, dari pembelajaran yang tadi dipaparkan, ya sesungguhnya itulah yang sering terjadi ya dalam proses kita mengajar siswa di kelas. Dan ya pada hari ini kita mendapatkan pengetahuan yang besar, yang banyak dan bermanfaat semoga buat pengalaman nanti yang akan kita lakukan dalam mengajar di kelas. Ya itu sih yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani atas umpan baliknya. Sudah ya dua teman kita sudah memberikan umpan balik. Terima kasih banyak atas kehadirannya dalam undangan yang sudah disampaikan Miss Kokom. Semoga tadi bermanfaat ya bagi kita nanti dalam menjalani proses belajar mengajar. Kurang lebihnya saya sebagai moderator dan Miss Kokom yang sudah memaparkan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan apabila tadi sudah dipaparkan. Kita akhiri saja ya Miss Kokom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berdua? Kamu kenapa ini? Hah? Bisa gara-gara apa kamu? Kenapa kamu kata-kataan? Dari tadi Pak Guru dengerin? Gimana? Kenapa kamu kata-kataan? Siapa yang dulu, Pak? Iya Pak. Iya Pak. Apa atau kamu? Iya Pak. Awal? Oh, narik kerudung kamu? Iya Pak. Tadi kenapa kamu narik kerudungnya si Kayla? Dia Pak juga ini Pak. Kira-kira tahu nggak Radit kenapa dipanggil ke sini sama Miss? Nggak tahu Miss. Bener nggak tahu? Iya Miss. Coba Radit ingat-ingat lagi pagi Radit ngapain? Gangguin teman Miss. Gangguin temen. Siapa yang kamu ganggu? Jalan Miss. Kayla. Radit gangguin teman, bercanda sama teman. Itu Miss nggak ngelarang. Tapi Radit harus ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Tahu aku. Betul, pinter. Radit tahu. Tapi kenapa sih Radit itu gangguin Kayla? Karena iseng aja Miss. Iseng aja. Iya Miss. Nah,
Kalau iseng atau bercanda itu tadi kan Radit udah bilang harus tahu waktu tuh. Iya, Miss. Kira-kira kapan sih waktu yang tepat tuh? Saat istirahat. Betul. Nah, kalau gangguin temen atau isengin temen itu boleh ya, meski nggak ngelarang pada jam istirahat. Nah, Radit tahu nggak kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Tahu, Miss. Apa coba? Tidak boleh mengganggu teman saat jam pelajaran. Nah, kalau yang Radit lakukan tadi pagi betul atau salah? Salah, Miss. Nah, kalau Radit tahu itu salah, apa yang harus Radit lakukan? Meminta maaf terhadap dan tidak mengulanginya lagi. Nah, betul. Jadi, Radit kalau salah harus meminta maaf sama orang itu dan tidak melakukannya lagi. Iya, Miss. Oke, kalau Radit sudah menyadari, berarti Radit nanti langsung minta maaf dan tidak melakukannya lagi. Sekarang Radit boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Miss. Iya, sama-sama. Setelah berdiskusi dengan Miss bahwa apa yang saya lakukan bersalah, saya berjanji agar tidak mengulanginya lagi. Dan saya akan lebih fokus dalam pembelajaran. Terima kasih, Miss.